Baik, kita lanjut di materi berikutnya, konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan alam, dan dalam arti luas. Dalam arti sempit yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor produksi barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia sebagai besar harus diproduksi. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Adapun yang dimaksud dengan faktor produksi adalah sesuatu yang diperlukan dalam melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam atau dalam bahasa Inggris natural resources. Yang kedua, sumber daya manusia atau human resources. Kemudian sumber daya modal atau capital resources. Kemudian keterampilan pengusaha atau skill. Berbeda dengan distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Kemudian fungsi distribusi untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen dan membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Kemudian, saluran distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Kemudian bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Kemudian yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Adapun lembaga-lembaga distribusi, yaitu grosir. Yang dimaksud grosir adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali, terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Kemudian agen adalah pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Pedagang ketiga, pedagang eceran. Pengecer adalah suatu pedagang yang membeli barang-barang dari produsen atau grosir kemudian menjualnya kepada konsumen. Adapun alat-alat distribusi, alat pengangkut, alat penyimpanan, dan alat promosi. Kemudian yang terakhir, konsumsi. Seperti kita ketahui, konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian. Yang kedua, barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi, yaitu tersedianya barang-barang yang dibutuhkan, yang kemudian harga barang, dan berikutnya penghasilan atau pendapatan.
Adapun contoh skala kebutuhan untuk seseorang, yaitu kebutuhan pertama makan, kebutuhan kedua pakaian, kebutuhan ketiga tempat tinggal, kebutuhan keempat kesehatan, kebutuhan kelima pendidikan, kebutuhan keenam sosial, kebutuhan ketujuh hiburan, kebutuhan kedelapan menabung, dan lain-lain. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain, serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka nilai suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar dan nilai pakai. Yang dimaksud dengan nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Beda dengan nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.